Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, rupanya untuk memahami isi atau memahami permintaan para rasul kepada Tuhan Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami, dan reaksi atau jawaban Yesus kepada mereka, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, seterusnya sampai cerita tentang hamba dan Tuhan itu. Kita bisa memahaminya dengan melihat konteks dekat dari perikop ini. Konteks dekatnya di bagian atas itu adalah Lukas 17 ayat 1 sampai 4 yang berisi tentang nasihat-nasihat. Ada nasihat untuk jangan menyesatkan orang, jangan membuat orang masuk dalam dosa. Kalau orang menyesatkan, sebaiknya diikatkan batu kilangan dan ditenggelamkan di laut. Atau juga nasihat yang lain, dia bilang tentang kalau ada saudaramu yang bersalah, tegurlah dia, ampunilah dia. Kalau dia datang, ampunilah dia. Begitu. Jadi ada nasihat untuk tidak menyesatkan orang dan juga nasihat untuk memaafkan dan mengampuni orang. Lalu konteks di bawahnya, konteks dekatnya adalah penyembuhan 10 orang kusta yang setelah sembuh hanya satu yang kembali, itulah orang Samaria, dan dia meminta terima kasih dan kata-kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Rupanya ketika menghadapi atau berhadapan dengan nasihat-nasihat ini untuk tidak menyesatkan, untuk mengampuni, para murid merasa berat ini suatu yang berat, butuh energi tambahan, butuh jimat ini. Jadi karena itu mereka pikir, Tuhan kasih kami jimat untuk ini bisa melakukan ini nasihat ini. Tapi lihat reaksi Tuhan Yesus, dia mengajak mereka untuk kembali kepada keseharian dan mengajak mereka untuk melihat keseharian itu dalam relasi antara seorang tuan dengan hambanya. Iman dihidupi, rupanya dalam konteks itu dihidupi dan dipraktekkan seperti itu dalam relasi dengan antara seorang tuan dan hamba. Dalam surat kepada umat Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan di sana, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu, Ibrani 11:1 bilang, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kebaikan, cinta, kasih, kesehatan, segalanya yang baik yang kita harapkan itu dasar, dia harus menjadi dasar. Itulah iman. Dan itu bisa saja Tuhan, bisa saja kasih, bisa saja sesuatu yang memang abstrak. Tetapi harus menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Yakobus bilang iman itu tanpa yang abstrak itu harus punya wujud. Tanpa kelihatan itu adalah omong kosong, seperti itu. Lalu yang abstrak itu timbul dari mana? Ini dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma pasal 10 ayat 17, dia bilang iman itu timbul dari pendengaran
dan pendengaran dari firman Allah. Pendengaran dari firman Kristus. Maka sebenarnya Yesus ketika bicara tentang mengarahkan para murid untuk bagaimana menumbuhkan iman itu, dia bicara tentang relasi tadi, Tuhan dan hamba. Kita tahu dalam kehidupan hari-hari kita, seorang hamba itu tidak pernah melakukan kehendaknya sendiri. Seorang hamba itu tidak pernah hidup sesuai aturannya sendiri. Harus ikut kehendak tuannya, harus ikut aturan main tuannya. Ya. Dia bilang, ikatkan pinggangmu, ya, layanilah aku, setelah saya selesai makan baru engkau makan. Itu aturan tuannya. Dia tidak akan bertindak semau dia. Itu seorang hamba. Dia harus bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Ini penting. Dasar kehendak tuannya harus menjadi dasar tindakannya. Dan dalam arti ini, Yesus sebenarnya mau katakan kepada kita lewat bacaan hari ini. Kalau mau supaya iman itu, tadi bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran dari firman Allah. Kalau mau supaya iman itu ada di dalam hati, di dalam diri, di dalam hidupmu, maka carilah kehendak Tuhanmu. Carilah kehendak Tuhan. Seluruh hidup itu harusnya menjadi sebuah proses pencarian kehendak Tuhan untuk diri kita. Kita tahu di bagian lain juga kitab suci mengatakan, rencanaku bukan rencanamu, rancanganku bukan rancanamu, kehendakku bukan kehendakmu. Maka posisi ini, mencari kehendak Tuhan harus menjadi tindakan pertama. Dan kalau sudah kita temukan kehendak itu, ada di sana dalam konteks hamba dan Tuhan tadi ketaatan. Ada di sana dalam konteks hamba dan Tuhan tadi kepatuhan. Ada di sana dalam konteks Tuhan dan hamba tadi kesabaran. Kalau saya sudah selesai makan, kau sabar dulu, kau tunggu. Nanti sudah selesai makan, baru engkau makan. Dalam kitab Habakuk tadi ya, itu dia seperti sudah putus asa sekali. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu bertahan terus di situ, sabarlah, karena pasti akan indah pada waktunya. Kamu akan dibenarkan karena imanmu, karena kesabaranmu, kamu akan dibenarkan. Maka kalau sudah mendapatkan kehendak Tuhan, taat, patuh, sabar untuk melaksanakannya sampai selesai, sampai Tuhan tuntas. Barang siapa bertarung sampai kesudahan, dia akan selamat. Tetapi menarik juga, dia bilang kalau sudah selesai harus mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saya kebetulan teks ini itu menjadi moto tabisan imamat saya 26 tahun lalu. Saya memilih teks, saya adalah hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuanku. Jadi kalau sudah selesai atau berhasil, jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang menepuk dada, membusungkan dada. Lihat kenapa kita ini baru barang ini jadi. Kalau tanpa kita tidak mungkin. Lalu kita itu seolah-olah menjadi sentral, selalu merasa sangat penting. Jadi dalam kehidupan kita juga kadang-kadang begitu. Ada orang yang terlalu merasa sangat penting. Ini juga merepotkan dalam kehidupan, entah komunitas, entah lingkungan, entah wilayah rohani dan seterusnya. Dia merasa dia paling hebat. Keberhasilan dan kesuksesan itu hanya karena dia. Kenapa? Kita baru barang ini jadi.
Tuhan tadi bilang, karya itu bukan karyamu, perutusan itu bukan perutusanmu. Kamu memang melaksanakan pekerjaan dari organisasi, dari wilayah rohani, tapi itu adalah pekerjaanku, itu adalah perutusanku. Maka ya jangan sombong, rendah hatilah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Tapi lebih dari itu, bagus tadi perikop dekat di bawahnya, harus membangun hidup dalam sebuah rasa syukur. Kalau sukses, kalau berhasil, jangan sampai itu tadi pikir karena ini semua karena usaha saya pribadi, karena uang saya, karena tenaga saya, jadi tidak usah. Tadi seorang Samaria itu dia datang dan bersyukur. Kalau kamu sukses, kalau kamu berhasil melaksanakan sesuatu, jangan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Karena dialah yang memberikan segalanya itu, yang memampukan kamu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, dan di dalam surat kepada Timotius, Paulus tadi bilang, kita yang semua orang yang sudah dibaptis itu telah dipenuhi dengan roh untuk tampil menjadi saksi-saksi iman. Karena itu janganlah malu-malu, meskipun tidak perlu sombong, meskipun tidak perlu pamer diri, tapi janganlah malu-malu untuk memberikan kesaksian tentang imanmu, untuk memberi kesaksian tentang Tuhanmu. Berbuat baiklah. Saya selalu teringat akan kata-kata dari Mother Teresa. Mother Teresa bilang, ketika kamu berbuat baik, mungkin ada orang yang bilang kamu sok baik. Ketika kamu rajin-rajin ke gereja, mungkin orang bilang sok suci. Ketika kamu menasihati orang yang bersalah, mungkin ada orang yang bilang kamu sok menjadi seorang konselor dan lain-lain. Ketika kamu membuat ini dan itu, orang akan mencela kamu, menghina kamu. Tetapi Mother Teresa bilang, janganlah berhenti. Kalau Paulus konteksnya tadi jangan malu-malu, Mother Teresa bilang, janganlah berhenti untuk berbuat baik. Karena pada akhirnya bukan antara kamu dan mereka itu, tapi antara kamu dengan dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.